Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Katanya faslun tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam salat. Dari rukun salat atau sunnahnya salat atau cara salatnya itu semuanya sama. Cuman ada perbedaan sedikit dalam apa? Bentuknya atau posisi orangnya ketika salat. Gimana salat? Kenapa? Karena Islam suruh perempuan atau minta dari wanita untuk lebih menjaga diri. Nah, tidak seperti laki-laki itu kan orangnya bebas. Nah, tidak semuanya bebas, tapi bisa kemana-mana, bisa. Kecuali perempuan boleh kemana-mana, boleh melakukan apa saja, tapi dengan apa? Dengan syarat ada mahram atau laki-laki itu yang membantu suaminya, anaknya, bapaknya, saudaranya, siapa. Nah. Kemudian Islam minta dari perempuan itu untuk menutup auratnya. Maka dalam fasal ini mau menjelaskan hal-hal yang berbeda antara laki-laki sama perempuan dalam salat. Hanya beberapa hal yang sunnah untuk dilakukan laki-laki beda dengan perempuan. Katanya wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'. Wanita itu beda dengan laki-laki dalam 5 hal. Nah, maka dia mulai dengan laki-laki. Dan harusnya itu kan mulai dengan perempuan. Wal mar'atu tukhalifur rajul. Wanita itu beda dengan laki-laki. Berarti harus dimulai dengan perempuan. Nah, tapi boleh dimulai dengan yang kedua. Nah, itu laki-laki. Katanya farrajulu, kalau laki-laki, yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Meronggakan atau melonggarkan kedua sikunya dari kedua sebelah kanan kirinya. Nah, baik itu kan dalam ruku atau dalam sujud. Berarti ketika ruku tidak ruku seperti ini, tidak dirapatkan, tidak dirapat ke sebelahnya. Berarti lebih dibuka, nah, direnggangkan sedikit. Nah, atau ketika sujud sunnahnya ketika sujud itu kan direnggangkan, dibuka. Ketika sujudnya. Itu kalau tidak mengganggu yang lain. Nah, tapi kalau dalam salat berjamaah, ya dibuka, tapi sesuai jamaahnya. Kalau salatnya sendiri, sunnah dibuka ketika sujud. Direnggangkan itu kan apa? Lengan atau sikunya dijauhikan. Itu sunnahnya. Kalau perempuan tidak. Perempuan itu kan sunnah itu kan merapat. Dirapat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yuqillu batnahu an fakhidaihi, mengangkat perutnya itu kan dari pahanya. Bukan artinya diangkat berarti ditarik. Bukan. Nah, mengangkat bukan artinya ditarik perutnya. Nah. Cuma apa? Cara sujud atau rukuknya itu kan beda. Kalau rukuk berarti punggungnya itu kan lurus, datar lurus, kakinya tegak lurus itu berdiri. Nah, maka apa? Jadi perutnya itu jauh dari paha. Itu ketika ruku. Ketika sujud, bukan sujudnya itu seperti apa namanya kalau di dalam hadis itu kan dalam hadisnya jangan duduk seperti anjing. Kalau anjing itu kan duduk gini. Nah, berarti apa? Perutnya itu nempel paha. Tapi itu tidak disunnahkan untuk siapa? Untuk laki-laki. Sunnahnya apa? Kepalanya agak jauh sedikit, biar pahanya itu kan lurus. Pahanya lurus, maka perutnya jadi begini. Ini pahanya begini, terus perutnya itu kan jauh. Tapi kalau perempuan, sunnah itu merapat sedikit. Nah, itu kan merapat. Tapi kalau laki-laki enggak. Jadi apa? Pahanya agak lurus. Bukan lurus itu
berarti kan punggungnya sujudnya jauh sana. Nah, kadang kita lihat ada orang sujud itu sujudnya jauh sana. Nah, ya, mau tidur, bukan? Cuman apa? Ketika pahanya agak lurus, tegak lurus itu, terus kepalanya agak jauh sedikit, biar perutnya itu kan terangkat dari paha. Kadang yang sujud seperti itu ketika salat subuh, orangnya sujud ya kayak mau tidur. Nah, kedinginan orangnya, atau orangnya karena masih ngantuk juga. Nah, masih ngantuk mau tidur. Sujud, tapi sujudnya dekat. Kepalanya itu dekat apa? Dekat lututnya. Nah, maka jadi apa? Jadi pahanya itu kan nempel, atau perutnya itu kan nempel sama paha. Wa yuqillu batnahu, artinya itu kan diangkat. Berarti cara rukuknya atau sujudnya itu jadi apa? Jadi pahanya itu kan agak lurus. Nah, bukan artinya tarik perutnya. Nah, bukan. Iya, dikencangkan perutnya. Wa yuqillu batnahu an fakhidhihi fi ar-ruku'i was-sujud, dalam rukuknya atau sujud. Wa yajharu fi mawdhi'il jahri. Dia membaca, laki-laki itu kan sunnah untuk membaca jahar dalam tempat-tempat yang sunnah dibaca jahar. Nah, perempuan juga, tapi jaharnya perempuan itu beda dengan jaharnya laki-laki. Kalau salat maghrib, sunnahnya jahar untuk semuanya. Laki-laki atau perempuan. Tapi jaharnya perempuan itu beda dengan jaharnya laki-laki. Berarti kalau perempuan, jaharnya itu kan hanya dengar sendiri aja. Kalau laki-laki, sunnah suaranya agak diangkat sedikit sampai dengar yang sebelahnya. Nah, kalau sir itu semuanya sama. Ini kalau masalah jahar itu kan gimana? Kalau laki-laki sunnahnya itu kan jahar sampai dengar yang lain. Tapi bukan semuanya. Tapi yang dekat itu dengar. Wa yajharu fi mawdhi'il jahri. Kalau laki-laki ketika salat jahar, sunnah diangkat suaranya atau dikeraskan suaranya sedikit sampai apa? Yang sebelahnya dengar. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Kalau terjadi sesuatu dalam salat ketika dia berjamaah, maka sunnah apa? Tasbih. Kalau terjadi kesalahan dalam salatnya atau terjadi sesuatu, maka mau diingatkan siapa? Imamnya. Diingatkan dengan apa? Dengan tasbih, mengucapkan subhanallah. Maka kalau imamnya salah, diingatkan dengan mengucapkan tasbih subhanallah. Subhanallah dengan apa? Dengan niat zikir. Bukan dengan, ingat. Atau kayak dipanggil orangnya dengan tasbih. Subhanallah, artinya ingat. Jangan. Artinya diingatkan dengan niat apa? Tasbih. Subhanallah. Artinya itu saya niat untuk tasbih. Nah, jadi semua orang itu kan biasa itu kan niatnya apa? Tasbih. Kenapa? Karena sunnah. Kalau imamnya salah kita bilang subhanallah. Semua orang niatnya tasbih. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Wa 'auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Kalau auratnya seorang laki-laki antara busar sama lututnya. Baik itu kan dalam salat atau di luar salat. Berarti kalau terbuka sebagian dari dadanya atau belakangnya, itu salatnya tetap sah. Tapi yang penting harus menutup dari mana? Dari pusarnya sampai lutut. Harus tertutup. Kalau terbuka sedikit, kalau sengaja, walaupun sebentar, salatnya batal. Tapi kalau tidak sengaja, terbuka auratnya karena ada angin atau sesuatu, maka apa? Kalau ditutup cepat, langsung ditutup, tetap salatnya sah, lanjut. Tapi kalau sudah terbuka lama, salatnya batal, harus diulang. Ya. Yang aurat itu yang mana? Antara pusar sama
lutut. Berarti pusarnya itu tidak termasuk aurat kalau kelihatan. Nah, lututnya tidak termasuk aurat. Tapi wajib dua-duanya ditutup. Kenapa? Karena tidak bisa ditutup itu pas di bawahnya pusarnya. Itu pas pakai apa? Kayak pakai plester atau apa itu. Benang. Tidak bisa. Berarti harus ditutup sebagian dari atasnya. Lutut harus ditutup. Nah, supaya apa? Pahanya tertutup. Berarti termasuk kewajiban. Tapi kalau terbuka lututnya sedikit, lututnya itu kan tidak aurat. Berarti salatnya tidak batal. Nah. Wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurahnya seorang laki-laki di antara pusar sama lututnya. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Nah, mengumpulkan anggota tubuhnya ke anggota yang lain. Berarti apa? Dekat. Nah, kenapa? Karena Islam mau menutup auratnya perempuan. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Berarti kalau ruku' sunnah itu kan sikunnya di mana? Dirapatkan. Kalau sujud juga sunnah dirapatkan. Tapi tetap apa? Perutnya itu kan agak dekat. Bukan artinya itu nempel itu seperti apa? Seperti kepalanya itu kan hanya di depan lututnya, bukan. Tetap kepalanya agak jauh sedikit, tapi perutnya itu agak dekat sama pahanya. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Kalau wanita mendekatkan atau mengumpulkan anggota tubuhnya ke anggota yang lain. Wa takhfidu sautaha bi hadratir rijal al-ajanib. Bukan artinya membaca sir, tapi apa? Takhfidu apa namanya? Merendahkan, bukan merendahkan. Suaranya itu kan agak ya lirik itu sedikit kecil. Nah, tidak besar, suaranya itu kan tidak apa namanya? Tidak keras. Nah, wa takhfidu sautaha bi hadratir rijalil ajanib. Kalau ada orang laki-laki itu kan ajnabi. Tidak dibaca apa? Jahar seperti orang yang lain yang membaca. Berarti kalau orang laki-laki itu kan jauh, berarti jaharnya itu kan sedikit. Nah, kalau dekat dikecilkan lagi suaranya. Wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat. Kalau terjadi kesalahan dalam salatnya berjamaah, baik itu kan jamaahnya itu kan semuanya laki-laki, hanya dia perempuan, atau semuanya perempuan, imamnya laki-laki atau perempuan semua. Nah, sunnahnya apa? Saffaqat, tasfiq. Itu apa? Tepuk tangan. Tapi bukan seperti ini. Cuman apa? Gini. Nah, berarti caranya begini, bukan ini. Kalau ini makruh. Ya. Hanya tepuk tangannya itu kan apa? Dalam yang kanan di atasnya itu yang kiri. Berarti ketika terjadi kesalahan, sunnahnya perempuan apa? 2. Tidak sampai 3. Hanya 2. Nah, itu kalau apa? Kalau benar-benar itu kan ada. Berarti kan bisa. Imamnya itu kan bisa ingat. Ketika dengar suara. Berarti dengar suara berarti ada kesalahan. Tapi kalau enggak, berapa kali? Boleh tasbih? Boleh tasbih. Bukan artinya wanita yang tidak boleh tasbih. Boleh tasbih. Wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat. Kalau terjadi sesuatu dalam salatnya, maka sunnah apa? Untuk mengingatkan imamnya ditepuk tangannya. Nah, ditepukkan tangannya. Wa jami'u badanil hurrati auratun. Semua tubuhnya wanita yang merdeka hukumnya aurah. Wajib ditutup semuanya. Illa wajhaha wa kaffaiha. Kecuali wajahnya sama kedua telapak tangannya. Maka apa? Itu yang boleh dibuka dalam salat. Berarti kedua tangannya boleh dibuka. Tidak wajib dibuka. Bukan artinya itu wajib dibuka. Tapi boleh dibuka. Mukanya gimana? Dalam salat. Mau ditutup? Boleh juga. Mau tutup? Boleh juga.
Tapi boleh dibuka. Nah, itu kalau dia salat sendiri atau sama wanita atau sama laki-laki yang mahram. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, sama laki-laki yang ajnabi tetap harus tutup dalam salat. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, wanita merdeka semua tubuhnya aurat. Harus ditutup. Baik itu kan mukanya atau telapak tangan. Berarti ketika salat ya tutup. Tapi ketika sujud harus buka. Karena ya dahinya itu kan harus kena apa? Tempat sujud. Wa jami'u badanil hurrati. Semua tubuhnya hurrah wanita yang merdeka auratun, artinya aurat. Kecuali dua. Itu aurat dalam salat kecuali dua. Wajahnya sama telapak tangannya. Itu tidak termasuk aurat. Berarti boleh dibuka. Ya, berarti kan tempat yang wajib ditutup, kalau tidak bisa ditutup rapat di situ, pas, ya harus menutup sedikit dari yang tidak wajib. Berarti gini, kan ini kan wajib ditutup. Oh, enggak bisa, pas di sini enggak bisa. Pasti itu kalau salat atau gerak ada yang turun. Nah, maka apa? Dinaikkan sedikit sampai sini. Ini kan enggak wajib ditutup. Tapi biar yang wajib ditutup itu sudah terjaga. Nah, maka wanita itu kan harus kalau salat itu menutup auratnya itu kan dengan baik. Berarti ada baju khususnya. Wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Wal amatu karrajul. Kalau perempuan budak itu hukumnya seperti laki-laki. Nah, tapi zaman sekarang sudah tidak ada budaknya. Maka di situ ada perbedaannya. Tapi kalau masalah rukun salat, hal yang membatal salat, sunnah-sunnahnya salat tetap seperti itu sama. Cuman dilihat dari arah yang lain, yaitu apa? Fisiknya perempuan gimana? Yang diminta dari syariat itu gimana? Perempuan kan harus menutup auratnya. Maka dianjurkan bedanya laki-laki sama perempuan seperti itu. Tapi kalau masalah salat, baik itu kan salat di mana, salatnya di saf yang pertama, saf yang kedua, di belakang di mana, itu semuanya sama. Nah, tapi yang sunnahnya, yang laki-laki itu kan di depan, setelahnya itu kan anak laki-laki itu yang masih kecil, sama yang belakang itu kan wanita. Tapi kalau ada masjid, satu masjid dibagi dua. Nah, imamnya di tengah, yang sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan. Boleh, kita nggak masalah.